Oke, halo teman-teman, balik lagi di series Mendix Widget. Di series ini kita bahas terkait fitur, cara pakai, dan juga kegunaan untuk widget yang ada di Mendix. Nah, di video kali ini kita akan bahas terkait widget Trinode ya. Oke, ini saya coba setup dulu untuk bikin halaman dan juga folder structure-nya ya. Pertama kita akan coba bikin foldernya dulu. Kita namakan sesuai dengan widget yang kita akan mau pakai. Kita buatkan satu page. Nah, ini kita bisa pakai layout sidebar biar sama seragam dengan tampilan yang lain. Nah, untuk cara pakainya, uh, widget Trinote ini harusnya by default sudah ada. Kalau teman-teman pakai atau start projectnya menggunakan template dari starter template punya Mendix ya. Dan itu modul-modulnya ada seperti ini. Harusnya dia masuk ke bagian data widget. Jadi kalau belum ada teman-teman bisa langsung download di Marketplace. Jadi bisa cari aja untuk Trinode, cari yang publishernya adalah Mendix. Nah ini bisa di drag and drop aja ke dalam halaman atau bisa juga di bagian sini ada uh, icon biru ya, bintang biru. Nah ini bisa dicari juga di sini Trinode. Nah, ini widget ini basically dia kayak akordion ya. Jadi kayak atau sebuah widget yang kita bisa pakai untuk menampilkan sebuah data, tapi bentuknya adalah sifatnya kayak tree. Mungkin cocok kalau kita ada use case buat tampilin folder. Jadi misalnya di folder di dalamnya ada file, atau folder di dalamnya ada folder lagi, ada filenya, itu bisa. Atau kita gunakan untuk organization chart itu mungkin bisa juga. Jadi tapi bentuknya sebagai tree ya, karena ada organization chart yang bentuknya charting gitu. Nah ini contohnya, ini ada di design mode-nya, ada tampilannya di sini ada header-nya, lalu kita bisa drop lagi eh, he- eh, custom widget di dalam sini, atau dia juga bisa nested multiple eh, multiple tree node lah ya, atau jadi kayak tree di dalam tree di dalam tree gitu. Nah, ini kita coba lihat propertiesnya ada apa aja. Nah, di sini dia ada data source, ada header type, bisa text, bisa custom, lalu ada header caption atau konteksnya gitu ya. Lalu ada has children. Kalau ada children nanti di sini ada tampilan eh, container buat kita taruh widget berikutnya. Lalu ada animation atau by default mau langsung start terbuka semua atau enggak gitu. Secara visualisasi ini ada properties berikutnya juga, ikonnya mau taruh di kanan atau nggak mau dimunculin. Lalu kita bisa custom eh, ikonnya waktu expand atau waktu collapse, waktu kebuka ataupun waktu belum terbuka. Nah, ini ada animasi ikonnya. Untuk halaman ini basic bawaan dari Mendix, kita bisa taruh name, bisa taruh bisa taruh tab index ataupun bisa set visibility-nya buat kita custom. Misal kita mau atur visibility widget ini kalau atau bisa dimunculkan hanya untuk role-role tertentu atau kondisi-kondisi tertentu. Kita coba setup dulu data source-nya kita ambil dari database, ambil untuk employee, lalu kita oke, mungkin kita nggak setting expect constraint-nya dulu ya, kita biarin aja. Kita coba pakai header type yang text dulu, header caption-nya kita bisa taruh di sini, pakai template kurung kurawal 1, kita setup ke parameternya kita ambil dari full name. Kita oke. Lalu, nah ini di sini bisa dilihat juga untuk template, dia biasanya akan ada fallback text. Jadi kalau misal dia nggak ada datanya, ini kita bisa taruh di sini. Misal no data atau no name bisa juga gitu. Jadi kalau emang misal tidak required gitu ya dari dari requirement aplikasi kita, tapi kita mau tetap dia nggak kosong gitu. Jadi kita bisa munculin pakai fallback text tadi. Lalu di sini ada has children, ya kita bisa setting yes dulu.
start expanded kita bikin no dulu ya. Kita bikin basic dulu untuk saat ini kita oke. Nah ini nanti akan berarti akan ada drop down, ada kayak icon di sebelah kiri, lalu ada teksnya. Kita coba, oh kita perlu pasang dulu menunya. Di sini kita tambahkan menu Trinote. Kita show a page untuk folder Trinote dan Trinote. Oke, kita geser sedikit ke kanan, lalu kita run dulu, kita lihat tampilan basicnya ya. Oke, kita coba refresh, atau belum selesai, masih running. Nah, nanti kita coba setup juga untuk taruh widget yang ada di dalamnya ya. Oke, kita refresh, kita lihat di Trinote. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi karena belum di setup widget di dalamnya, jadi masih kosongan ya. Dan ini munculin data semua employee secara keseluruhan. Kita di employee ada 400 data. Trinote, oke. Nah, sekarang kita coba tambahkan, misal kita mau munculin list view di dalamnya ya. Kita bisa taruh list view atau kita coba nah ini saya udah prep saya buatkan entity. Jadi ini saya buat satu entity namanya task. Dia ini many-to-one ke employee. Jadi satu employee bisa memiliki banyak task. Dan juga ada banyak employee bisa mempunyai satu manager. Nah, nanti kita gunakan use case ini untuk kita implement di Trinote. Misal saya mau setup untuk ngelihat employee yang memiliki task gitu ya. Jadi di sini bisa saya ambil list view, lalu ambil dari data source, database, entity-nya ambil dari task employee task gitu. Kita select. Kalau mau di-expand lagi bisa, karena di sini ada apa sih status dan title ya. Mungkin kita skip dulu. Ini sebenarnya bisa tergantung datanya sih, itu bisa aja sih nanti. Nah ini kurang lebih seperti ini. Kita coba, ini kan ada title, ada status ya, ada employee name. Karena employee name udah di atas, udah ada di atas, jadi nggak perlu. Terus kita kita wrap dengan kontainer, kita atur kiri kanan ya, biar tampilannya lebih enak dilihat. Kita styling, kita atur dia flex-nya row, dan ini justify-nya space between. Oke, lalu kita butuh setup CRUD-nya ya. Kita bisa klik kanan aja, generate overview page, pakai bawaan Mendix. Kita oke, dia buatin satu folder buat CRUD-nya, kita rename dulu jadi task. Nah, foldernya kita bisa drop ke data, lalu di navigation kita bisa, oh wait, nggak freeze ya, kita tunggu dulu Mendix-nya. Oke, ya, kita close dulu. Kita tambahkan task tadi, task overview. Kita drop aja di sini. New item, task, show page, ambil dari data, task overview. Oke, kita geser dikit ke data, kita masukin. Lalu kita coba run dulu.
Lalu kita ke Trinode. Nah, ke master data dulu. Ini Trinode-nya. Oh, bentar. Trinode-nya kenapa ke tas? Oh, tadi karena di drag ya. Ini ambil dari Trinode web. Tadi karena ke drag si tasnya, jadinya dia masuk ke nge-replace page yang kita udah setup ke Trinode sebelumnya. Oke, lalu kita lihat di Trinode. Nah, ini muncul semua. Cuman kalau kita klik kosong ya, nggak ada isinya di dalam. Nah, ini kan kayaknya terlalu banyak ya. Kita mau munculin 400 user. Nah, ini ada datanya, cara membuat aplikasi menggunakan Mendix. Kalau kita lihat di data, lalu ke tas, nah ini udah ada datanya ya. Jadi ini kalau misal saya edit, Mendix 2 misal. Save, Trinode, ambil user Ibnu tadi. Nah, ini jadi Mendix 2. Nah, cuma kan ini terlalu banyak datanya. Jadi kita bisa mainin juga untuk datanya di sini. Jadi kita mau filter misal yang mempunyai tas. Nah, ini misal tas employee not. Kita bisa setting atau kita bisa bisa juga setting, ada banyak cara di sini ya. Kita misal mau setting berdasarkan lokasi, kita mau munculin user-user tertentu. Atau kita mau pakai microflow juga bisa. Misal kita mau setting by microflow, taruh di Trinode, ya boleh DS employee with task misalnya. Kita retrieve object from database employee. Oh, kita bisa atur, kita enaknya gini ya. Kita mau setting eh, tas, ya benar, tas, sama dengan empty. Ini coba kita lihat domain modelnya ya. Kita mau show data employee yang hanya memiliki tas. Ada banyak cara, misal kita mau retrieve dulu dari tasnya gitu. Kita mau retrieve dari tas, atau pakai reverse juga mungkin bisa ya. Coba kalau pakai reverse, tas, kita mau ambil dari employee, oh, karena dia bukan owner jadi agak sulit ya. Kita setting, mungkin paling enak kita ambil dari tas dulu ya. Kita ambil dari tas. Nah ini kita oke, kita retrieve karena di ceritanya di tasnya juga nggak ada data ini banget ya. Sebenarnya ada data status, jadi mungkin kalau kita mau show, mau spesifik data datanya yang mau dimunculin data apa itu bisa juga di sana. Nah, terus kita bisa create list untuk entity employee. Nah, terus kita looping si task list. Terus kita looping si task list, lalu kita add ke sorry, kita change list, mana change list? Nah,
Kita change list, kita add si employee list dari task iterator task slash employee. Atau nggak usah ini juga bisa. Nah, terus yang kita return sih ini. Ini kalau dilihat nanti dari, nah ini udah employee, kita oke dulu, kita run. Jadi nanti kita hanya munculkan data employee yang mempunyai task, nah seperti ini. Misal kita mau tambahkan di sini task eh, membuat konten untuk sosial media misalnya. Statusnya komplit. Ini masih string ya. Ini sebenarnya kalau di realnya mungkin bisa pakai enum atau bisa pakai yang lain lah. Cuman ini hanya buat demo purpose. Kita bisa setting ke Krista or cut. Kita save, kita ke Trinode. Nah, sekarang muncul dua data gitu. Kalau kita nambahin di tasnya untuk si Ibnu lagi misal, nah ini jadinya di Trinode-nya seperti ini gitu. Oh, ini kita refresh dulu. Oh, ini sebentar. Harusnya wait ya. Karena ada dua tas, dia nggak langsung merge ya. Harusnya karena dia harusnya karena dia di objek yang sama, biasanya dia langsung otomatis di merge ya. Oke, cara lain kita bisa juga di employee list. Misal kita cek dulu, bisa juga. Misal kita mau cek dulu, biasanya dia kalau objeknya sama dia akan langsung nge-merge gitu. Jadi misalnya kita mau cari dulu, kita find dulu dari employee list, member, kita find by expression, employee list, current object sama dengan iterator task employee. Jangan filter, find by expression, employee list. Current object sama dengan iterator task current object employee. Nah, kalau ada employee-nya berarti kita kalau ada kita skip aja, continue event, tapi kalau nggak ada baru kita tambahin gitu. Is employee exist? Employee tidak sama dengan empty. True. Wah, salah. Kalau exist berarti jangan ditambahin ya. Kalau ya, oke. Nah, kita coba run lagi. Harusnya nanti yang muncul kita ini satu ya. Jadi berarti sekarang di versi 11 kalau kita mau add list, walaupun objeknya sama dia nggak akan merge gitu. Oke, nah itu cara untuk, nah ini jadi yang di dalam widgetnya ini kita bisa banyak hal ya. Misal kita mau tampilkan manajernya atau kita mau tampilkan apanya gitu. Nah ini kita bisa setting seperti ini. Atau satu lagi kita coba bikin Trinode di bawahnya. Kita tambahkan row baris baru di bawah, lalu kita tambahkan Trinode. Misal di sini kita mau ambil manager. Jadi kita di sini sudah punya ini bisa pakai custom ya. Kita coba header is click, icon is click,
kita pakai header is click, mungkin kita biar kita lihat has children boleh, start expand nggak usah, left, oke, common oke. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan misal di sini mau pakai label dulu employee name. Baru di sini ada teksnya. Jadi ini bisa agak di custom sedikit ya. Jadi kita yang di atas maksudnya sebenarnya bisa juga karena sama-sama Trinode. Cuman biar bisa kelihatan yang atas kita pakai list view, yang bawahnya kita nanti coba nested Trinode gitu. Nah, di sini ambil dari manager, lalu kita pakai lagi Trinode bawahnya. Jadi kita mau lihat manager ini, oh jadi ini jangan employee name, manager name. So gini ya. Manager name. Lalu di sini kita ambil dari data source-nya dari database ambil employee manager employee. Jadi kita dapetin employee-nya, kita oke. Ini bisa custom lagi atau bisa pakai teks sama konsepnya sama ya. New kita ambil dari full name. Lalu, nah ini kita coba yang start expand ya. Langsung kelihatan animate sih cuma buat lihat ada animasi atau enggak. Ini ada expanded icon kalau mau ambil icon yang lain bisa gitu ya. Nah ini misal kita taruh di kanan biar ada kelihatan tampilannya seperti apa. Karena dia udah di dalam Trinode, kita mungkin setting nggak usah pakai children lagi. Jadi udah langsung munculin listnya aja datanya gitu. Oke, coba kita start. Oke, nah ini bisa dilihat kalau kita ke Trinode, sekarang ada manajer namanya Ibnu Habibie, dia punya subordinate adalah Krista Orkat. Gitu. Coba kita bikin CRUD-nya buat si employee ya. Kita generate overview page, sidebar, pop-up layout, oke. Kita rename foldernya menjadi employee. Kita drop di data, bukan navigation, employee, kita taruh di data, nggak bisa ya langsung ya. Oke, ya udah berarti ini sub item, employee, show a page, ambil dari data, employee, oke, kita taruh di sini. Lalu kita lihat di employee-nya kita adjust sedikit, ini ada overview, kita skip dulu aja. Nah, ini ambil bukan dari si employee, tapi kita mau show buat manajernya. Jadi kita bisa ambil datanya dari manager. Nah, ini jadi nanti konsepnya di sini kita set atribut yang kita pakai adalah employee full name atau manager full name sama aja sih karena dia specialization kan. Lalu entity di sini kita akan drop di atribut employee underscore manager buat relasinya ditaruh di sana. Nah, captionnya kita ganti jadi manager biar agak lebih clear. Oke, kita run lagi. Oke, ya ini kita bisa ke Trinode. Nah, ini sekarang ada manajernya Ibnu Bibi, Krista Orkat. Kita ke data employee. Kita coba set si Quora Soto ini manajernya Ibnu Habibie juga. Kita ke Trinode. Nah, sekarang jadi ada dua data gitu ya. Oke, untuk Trinode saya rasa itu coba kita lihat ya ada hal lain yang bisa kita cek mungkin di properties Trinode. Oh nggak ada yang aneh. Ini paling icon yang tadi propertiesnya ada semua. Styling nggak ada yang custom. Ya oke, saya rasa itu sih kayaknya. Coba kita lihat propertiesnya lagi tambahan mungkin ada. Icon is click, ini cuman beda ini doang. Mau waktu icon klik atau enggak.
Nah, ini kan custom ya. Tadi bisa dikliknya di sini atau kliknya di header. Nah, kalau ini kayaknya semua dia bisa. Kalau yang teks gitu. Tapi kalau yang custom dia kita perlu decide mau pakai yang mana. Tapi ini kayaknya bisa aja dua-duanya. Mau mau header. Oh ini header karena header. Kalau iconnya doang yang diklik, berarti spesifik harus klik yang ini gitu. Terus ada animate-nya, itu ada animate-nya ya kalau kita mau hilangin. Terus start expanded-nya no ya. Kita coba refresh. Nah ini no. Kalau dalamnya kan karena nggak ada note lagi, jadi dia nggak munculin. Nah ini kalau mau pakai custom icon bisa di sini, animate icon. Ini buat animate tuh buat ini. Kanan, bawah gitu itu ada animasinya. Command buat visibility. Oke. Ya, saya rasa ini untuk video terkait widget Trinote. Kalau ada pertanyaan atau ada materi yang ingin dibahas, silakan input di kolom komentar. Sekian buat video kali ini. Thank you teman-teman.